Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Salib Salab. Pada kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang fungsi Excel. Kali ini kita membahas tentang fungsi sum dan sum if. Fungsi sum ini seringkali dipakai dalam penggunaan Excel ya, paling sering dipakai. Jadi fungsi ini masuk dalam kategori fungsi matematik. Nah, apa itu fungsi sum? Fungsi sum adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan data numerik pada suatu sel atau ring. Nah, data ini biasanya berupa data numerik atau angka. Yang bisa dijumlahkan adalah data berupa angka. Nah, bentuk penulisannya adalah sama dengan sum number one, number two, dan seterusnya. Ini maksudnya data yang pertama, data yang kedua, data ketiga, dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi dari sum, yang artinya adalah menjumlahkan beberapa data menjadi hasilnya total dari jumlah. Nah, kita sudah mempunyai data berupa data transaksi yang ada di kolom G, dimulai dari G6 sampai G12. Transaksi dari data yang ada di sini. Nah, kita akan menjumlahkan dengan fungsi sum. Seperti halnya yang tadi, menjumlahkan bentuk fungsinya adalah sama dengan sum buka kurung data pertama, data kedua, dan seterusnya. Kita langsung dalam penulisannya ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini, sama dengan sum buka kurung number one. Ini adalah data ya, data yang pertama. Karena kita menjumlahkan keseluruhan data G6 sampai G12, cukup kita tarik saja ke bawah. Jadi diklik, kemudian tahan, tarik ke bawah. Jadi nanti akan ketemu rumusnya G6, ini G6 175 juta, dan G12 ya, ada di bawah 125 juta. Jadi ini adalah menjumlahkan secara keseluruhan data transaksi yang ada di kolom G6 dan G12 secara keseluruhan di total. Jadi kemudian kita ikuti tutup kurung dan kita enter. Nah, ini adalah jumlahnya keseluruhan dari 170 juta sampai ke bawah 125 juta. Totalnya adalah 1.260 juta. Ini adalah fungsi sum ya. Jadi menjumlahkan secara keseluruhan. Atau bisa juga tadi karena kita menggunakan fungsi rank. Nah, ini ya, kita fungsi rank dari keseluruhan. Bisa juga kita menjumlahkan satu-satu, misalnya dari transaksi Linda atau Santi dan sebagainya. Tetapi untuk fungsi sum umumnya dipakai untuk menjumlahkan secara keseluruhan dari atas ke bawah di dalam ring G6 dan G12. Oke, ini adalah standar dari fungsi sum. Lalu kemudian kita akan lihat fungsi sum if. Apa perbedaan dari fungsi sum if dan fungsi sum? Kita akan masuk ke fungsi sum if. Nah, kita ada contoh di sini, tabel kurang lebih hampir sama seperti yang di awal tadi fungsi sum. Fungsi sum if ini adalah berfungsi untuk menjumlahkan data numerik pada suatu tabel, pada suatu ring ya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Maksudnya kriteria yang telah ditetapkan apa? Nah, berdasarkan misalnya kriteria berdasarkan wilayah atau wiraniaga atau pelanggan dan seterusnya. Nah, bentuk penulisannya adalah sama dengan sum if buka kurung ring titik koma atau koma ya, kriteria titik koma lagi atau koma sum ring. Nah, jadi ada tiga di dalam tanda kurung ring,
kemudian kriteria, dan sumring. Kemudian kita akan menuliskan fungsinya secara langsung. Nah, di sini kita akan mencari total nilai berdasarkan transaksi penjualan di wilayah ya. Kita akan menjumlahkan transaksi penjualan di wilayah untuk Yogyakarta. Contoh ya, untuk berdasarkan wilayah. Jadi kita akan menjumlahkan berdasarkan wilayah ini. Ini salah satu perbedaan dari fungsi sum. Kita hanya akan mencari jumlah berdasarkan kriteria yang ada di wilayah. Contoh ya, kita akan menuliskan fungsinya sama dengan sum if buka kurung ring. Ring ini adalah mengambil di mana tempat kriterianya, misalnya di wilayah ini ya, dari E7 sampai E13. Ini ringnya di tempat yang akan kita cari berdasarkan kriteria wilayah. Kemudian koma ya, koma, karena saya menggunakan koma ya, bukan titik koma ya, tergantung di setting komputernya. Koma kriterianya di mana? Karena saya menuliskan kriteria ada di sini, saya klik di Yogyakarta. Ya, kriterianya saya taruh di sini kriterianya. Ya, total nilai transaksi penjualan di wilayah Yogyakarta, misalnya ya, Yogyakarta. Kemudian koma sumring atau sumring ini adalah total dari atau ring dari nilai transaksi. Jadi ringnya adalah G7 sampai G13. Oke. Nah, jadi kita sudah ketemu sum if buka kurung ringnya di sini wilayah ya, E7 sampai E13, koma jenis kriterianya seperti apa, misalnya di sini Yogyakarta, koma sumringnya atau sumringnya adalah jenis transaksinya, total jumlah transaksinya. Baru kemudian kita ikuti tutup kurung. Nah, jadi udah ketemu fungsinya di sini. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah berapa ini? 300 juta. 300 juta dari mana? 300 juta dari total nilai transaksi penjualan di wilayah Yogyakarta. Nah, ini Yogyakarta. Yang pertama adalah Wiraniaganya ada Linda dengan transaksi sejumlah 175 juta. Yang kedua ditambah dengan Santi dengan total transaksi 125 juta. Jadi total nilainya adalah 175 juta ditambah 125 juta. Hasilnya adalah 300 juta. Nah, karena ini saya sudah buat drop down-nya. Jadi kita contoh ya, kita ini Yogyakarta, kita pilih Bandung. Nah, secara otomatis total nilai yang berdasarkan wilayah Bandung jadi akan menjumlahkan sendiri ya. Bandung Andri 215 juta dan Dedi 125 juta. Kalau kita totalkan jadi 340 juta. Kemudian kita pilih lagi untuk Jakarta. Nah, Jakarta berarti kita mentotalkan berdasarkan penjualan di wilayah Jakarta. Ini ada Santi 150 juta, ada Linda 325 juta, dan ada Lina 145 juta. Jadi kalau kita ditotalkan adalah 620 juta. Nah, ini perbedaan dari penggunaan sum dan sum if. Kalau sum itu adalah dengan membuat total transaksi langsung ya, ada ringnya. Tetapi kalau sum if ini berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Karena di sini saya menjumlahkan transaksi dengan kriteria. Ada 3 ini ya, Bandung, Jakarta, dan Jogja. Jadi kita Bandung, nanti wilayah Bandung ini ditotalkan. Begitu juga yang lain, Jakarta, kemudian Yogyakarta. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perbedaan sum dan sum if.
Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.